Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai tinjauan mengenai sisinya ya. Sekarang kita tinjau berdasarkan diagonalnya. Oke, kita buat di sini ya. Di sini aja. Sip. Nih. Nih coba perhatikan lipatan yang vertikal ini. Kalian lipat vertikal seperti ini dari kiri ke kanan. Kemudian kertasnya kalian terawang. Terawang itu artinya arahkan ke cahaya depan kalian. Di antara cahaya dan mata kalian ada kertas ini. Coba perhatikan. Kalian lihat ini ada garis putus-putus ini kalau di sini. Kalian lihat di kertas kalian ada nggak kelihatan garis diagonal ini? Iya, kelihatan pasti ya. Garis diagonal ya ini adalah garis dia bagian dari diagonal AC, yaitu garis OC berhimpit dengan garis OD yang merupakan bagian dari diagonal BD. Berhimpit ya. Betul, kelihatannya cuma satu garis kan? Iya, kalau begitu kita bisa katakan bahwa panjang garis OC, oh ini bagian diagonal. Tulis dulu diagonal. Nah, panjang garis OC itu sama dengan panjang garis OD. Betul nggak? Karena berhimpit. Begitu juga dengan panjang garis OA. Panjang garis OA itu sama dengan panjang garis OB. OA, ini OA sama dengan OB. Ya kan? Nah, sekarang buka, lipatnya ke atas bawah nih. Ya, terawang lagi, coba lihat. OA satu garis nggak dengan OD? Berhimpit nggak maksudnya gitu ya? OA, garis OA ini berhimpit nggak dengan OD? Oh iya berhimpit. Kalau begitu iya juga sama juga panjangnya OA dengan OD. Sama, begitu juga dengan OB. OB sama dengan OC. Tuh, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Oh ternyata panjang garis-garis bagian dari diagonal ini sama panjang. Kok bisa? OC sama dengan OD, sedangkan OD sama dengan OA. OC sama dengan OD, OD juga sama dengan OA, OA sama dengan OB juga, OB sama dengan OC. Nah, artinya semua panjang garis diagonal sama. Kita tulis nih di sini. Ternyata OA itu sama panjangnya dengan OB, sama juga panjangnya dengan OC, sama juga panjangnya dengan OD. Oh gitu ya. Iya. Di mana OA, di mana garis diagonal AC? Garis diagonal AC nih kita tulis itu adalah OA ditambah OC, betul nggak? Iya, betul, OA ditambah OC. Dan garis diagonal BD itu adalah OB ditambah OD. Karena panjang OA sama dengan OC dan panjang OB sama dengan OD, maka panjang otomatis panjang AC itu sama dengan panjang BD. Panjang diagonal AC sama dengan panjang diagonal BD. Nah, kita dapatkan ini kesimpulan baru. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan masing-masing AC itu membagi dua diagonal BD sama besar. Sama. Dan diagonal BD juga membagi dua diagonal AC sama panjang. Oke? Kita tulis deh di sifat persegi. Nih, sifat yang ketiga itu adalah kedua diagonalnya itu sama panjang dan masing-masing itu saling membagi dua. Diagonal yang lain itu sama besar. Oke. Sekarang kita lihat sudutnya ya. Sudut AC dan sudut BD itu berapa? Ini sudutnya berapa ini? Ini sudutnya berapa? Ini sudutnya berapa? Ini sudutnya berapa? Mari kita tinjau. Nah, ini gambarnya saya besarin dikit ya di sini. Nih gambar ini. Gambar ini ada pembesaran dari gambar ini. Oke. Sekarang kita lihat sudut yang ini. Sudut ini nih. Yang orange. Ya. Sudut apa itu? Itu sudut OCD. Betul? Sudut OCD. OCD. Nah, sudut OCD itu berapa besarnya? Coba, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Sir.
kan belum diukur. Nih caranya gini, coba perhatikan. Kita kan tadi tahu bahwa sudut C ini 90 derajat ya. Oke, nah sekarang coba lihat. Ini lipatan diagonal ini. Waktu dilipat diagonal seperti ini, sudut mana yang saling ketemu? Coba perhatikan. Sudut ini. Sudut yang ini, sudut OCB, itu ketemu dengan sudut OCD yang ini. Betul nggak? Di sini ketemunya. Di sini ketemunya. Sudut OCB ketemu dengan sudut OCD. Ketemunya di sini. Ini berhimpit nggak? Iya, berhimpit. Kalau berhimpit jadi satu sudut ini dengan sudut ini, maka bisa kita katakan apa? Oh, sudut OCD itu sama besarnya dengan sudut OCD sama besarnya dengan sudut OCB. Iya, sudut OCB. Oke, karena dia besar sudut C ini 90 derajat, maka sudut ini berapa nilainya? Ayo, sudut ini sama dengan sudut ini. Ini kasih warna hijau aja deh. Sudut OCD itu sama dengan sudut OCB yang warna hijau. Berapa sudutnya? Karena besarnya sama, sedangkan ini besarnya 90, ya artinya bagi 2 dong 90. Ya berapa tuh? Bagi 2. Bagi 90 bagi 2 45 derajat. Jadi sudut OCD dan sudut OCB sama besar, yaitu 45 derajat. Oke? Paham nih? Iya. Sekarang kita lihat ini sudut yang di sini. Sudut nih. Kalau sudut ini OCD-nya 45 derajat, sudut ini berapa? Coba berapa? Dari mana ngeliatnya? Dari sini nih. Masih ingat kalau ada dua garis sejajar, nih, dilalui oleh sebuah garis. Yang mana nih sejajar? Ini sejajar nih. Ini dengan ini dilalui oleh sebuah garis. Ini garisnya kan? Ini garisnya. Nah, sudut yang ini bagian dalam dan sudut bagian dalam ini itu disebut apa tuh? Sudut dalam berseberangan. Betul nggak? Nah, nilai sudut dalam berseberangan tuh sama apa nggak? Nih, ini sudut ini dengan sudut ini, itu sudut dalam berseberangan. Nilainya sama. Kalau di sini 45 derajat, sudut OCD 45 derajat, maka di sini berapa? 45 derajat juga. Oke? Dari mana kita tahu bahwa ini garis ini sejajar? Ini dong, kan kita udah tahu bahwa sebelumnya CD dan AB sejajar, sedangkan di garis lipatan ini juga sejajar dengan ini. Maka garis ini sejajar dengan ini. Oke, sekarang kita lihat sudut yang ini. Kan kita mau tahu sudut sudut COB. Kita pengen tahu sudut COB, maka kita perlu tahu sudut ini juga. Oke, nah sekarang sudut yang ini itu berseberangan dalam dengan mana? Sudut dalam berseberangan dengan mana? Ayo, coba perhatikan. Sudut ini itu berasal dari sudut ini, berasal dari garis ini dan garis ini. Sedangkan garis ini sejajar dengan mana? Ini dan ini. Betul? Kalau kita lihat dua garis ini yang sejajar, maka garis ini yang melalui sudut ini itu melewati garis yang melalui sudut mana? Sudut ini. Betul nggak? Maka sudut ini itu berseberangan dalam atau dalam berseberangan dengan ini. Nah, besar sudut OBA berapa atau ABO berapa? Sudut ini berapa nih? Sudut ini sama dengan sudut mana? Sudut ini waktu dilipat ke sana sama dengan sudut ini. Berapa sudutnya? Karena sama nilainya, sedangkan nilai sudut B itu 90 derajat, maka sudut ini bagi 2 90 derajat, yaitu 45 derajat. Kalau di sini 45 derajat, di sini berapa? Sudut dalam berseberangan itu adalah sama, 45 derajat juga. Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan sudut COB 45 derajat ditambah 45 derajat. Berapa itu? Iya, 90 derajat. Jadi kita peroleh bahwa sudut COB itu 90 derajat.
karena dia sama sudut ini dan sudut ini, tahu dari mana sama? Tuh waktu dilipat begini kan sama, ketemu kan? Ini berhimpit, ini juga berhimpit. Oke, maka sudut ini sama dengan sudut ini, dan sudut ini sama dengan sudut ini. Masing-masing berapa? 90 derajat. Maka kita bisa simpulkan sifat persegi yang keempat yaitu nih. Sifat persegi yang keempat adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan diagonal-diagonalnya 90 derajat. Oke? Ini 90, ini 90, ini 90, ini 90. Nah, inilah keempat sifat dari persegi secara umum. Nah, ini sebenarnya ada lagi nih ciri dari persegi. Coba kita lihat. Ini ada berapa lipatan sehingga dia bisa menempati posisinya bingkainya sama persis. Lipat kanan ini sama persis ketemu. Lipat atas bawah sama persis. Lipat diagonal juga sama persis. Sama kan tempatnya? Nggak ada yang keluar tiba-tiba dia ada di sini sendiri gitu misalnya. Nggak ada kan? Persis sama berimpit semua. Sehingga bisa kita katakan bahwa persegi ini juga memiliki 4 sumbu simetri lipat ini. Ini lipatan pertama, lipatan kedua vertikal, lipatan diagonal 1, lipatan diagonal 2. Jadi kita bisa katakan bahwa persegi juga memiliki 4 sumbu simetri lipat. Ya. Oke, selain itu ketika dia persegi ini kita putar pada porosnya ini titik O ya. Perpotongan titik beratnya ini istilahnya. Perpotongan diagonal ini di titik O kita putar ke sana ke kanan, boleh berlawanan arah jarum jam, boleh ke kiri. Kalau diputar 90 derajat artinya nanti titik A ini pindah ke D, titik D pindah ke C, titik C pindah ke B. Akan menempati bingkainya lagi nggak? Sama persis nggak? Iya. Begitu juga putar lagi 90 derajat sehingga A ini akan pindah ke C, C pindah ke A, D pindah ke B. Terus sampai berapa kali? Sampai balik lagi ke asal, A pindah ke A lagi, itu sampai 4 kali. Maka bisa kita katakan bahwa persegi juga memiliki simetri putar tingkat 4. Kenapa disebut tingkat 4? Karena 4 kali putaran yang dia bisa lakukan tetap menempati bidang yang sama atau bingkai yang sama. Tingkat 4 inilah. Jadi secara umum persegi memiliki 4 sifat dan memiliki 4 sumbu simetri lipat serta simetri putar tingkat 4. Nah, ini tentang persegi. Berikutnya kita akan bahas bentuk bangun datar segi 4 yang lain. Oke? Sip deh.